Selamat siang. Pandemi COVID merupakan kondisi yang tidak pernah kita duga dan memiliki dampak sangat besar di berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali kebiasaan pola konsumsi masyarakat dalam konsumsi barang dan jasa. Pada presentasi kali ini, izinkan saya, Divitri Resmiarti, beserta rekan saya Rotua Devita Saragi, akan memaparkan tentang produk UMKM kami yang bernama D&D Friends Frozen Food. Presentasi outline kami terdiri dari company profile, problem and solve, value proposition, competitive analysis, production planning, HR planning, financial planning, dan manajemen tim. Apa sih di apa sih D&D Friends Frozen Food ini? D&D Friends Frozen Food adalah nama merek dagang kami dalam bisnis frozen food. Frozen food itu adalah proses mengawetkan produk makanan dengan cara mengubah hampir seluruh kandungan air dalam produk menjadi es. Keadaan beku tersebut menyebabkan aktivitas mikrobiologi dan enzim terhambat sehingga daya simpan produk menjadi lebih panjang. Namun perlu kita ingat bahwa pangan yang dibekukan akan tetap mempunyai batas waktu simpan dan daya yang simpan. Apa sih problem dan solution yang ada dalam bisnis frozen food ini? Kita akan melihat beberapa problem yang ada dalam bisnis frozen food tersebut. Pertama yaitu memiliki banyak kompetitor dan pesaing. Menjual makanan yang kurang sehat, asumsi masyarakat saat ini terhadap frozen food adalah makanan tersebut kurang sehat karena mengandung banyak bahan pengawet. Lalu bergantung pada mesin freezer. Dalam penyimpanannya, frozen food ini memerlukan mesin pendingin yaitu kurang dari minus 18 derajat Celcius, termasuk juga usaha yang musiman. Apa sih solusi di Andy Friends Frozen Food atas masalah-masalah yang tadi kita sebutkan? Di Andy Friends Frozen Food ini hadir dengan banyaknya inovasi produk, variannya beragam varian, termasuk produk tanpa bahan pengawet, tanpa MSG. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi produk D&D Friends ini setiap saat. Pengirimannya cepat, kemudahan dalam membeli, dan proses pengemasan modern menjadi daya tarik produk kami. Di samping itu, kita akan melihat value proposition. Di Andy Friends Frozen Food ini berkomitmen menjual makanan frozen food yang memiliki nilai gizi yang tinggi dan selalu berinovasi menjual berbagai varian produk frozen food sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Frozen food merupakan healthy frozen food. Frozen food bebas bahan pengawet dan non-MSG, sehingga anak-anak pun aman mengkonsumsinya. Terbuat dari daging olahan pilihan yang dapat menjadi pilihan aman untuk dikonsumsi setiap saat. Lalu, bagaimana cara membelinya? Kami pun menyiapkan online purchase, toko online yang mudah diakses, termasuk di Shopee dan Instagram. Dalam pengirimannya juga, kita bekerja sama dengan beberapa jasa pengiriman ekspres dan instan. Lalu pengemasannya juga kita dikemas dengan kemasan yang modern dan higienis. Selain itu, sebelumnya kami membuat SWOT analis. Apa sih SWOT analis? Di sini kami melihat analis pesaing adalah proses mengidentifikasi, menganalisa strategi bisnis pesaing untuk menentukan kekuatan dan kelemahan kompetitor dengan produk yang kita miliki. Di sini kita melihat ada strength. Strength itu menggunakan bahan baku yang berkualitas, non-MSG dan tidak menggunakan bahan pengawet, memiliki banyak varian produk yang bisa dipilih oleh masyarakat, pelayanannya cepat, kemudahan dalam proses pembelian dan pengiriman. Selain itu di sini juga ada weakness-nya yaitu kurang promosi karena kita termasuk usaha yang baru, jadi kita masih harus banyak promosi, harga yang bervariasi sesuai dengan jenis frozen food, manajemen SDM dan keuangan yang masih kurang baik. Opportunity-nya, peluang apa sih yang ada di bisnis ini adalah tingginya angka terhadap wanita berkarir. Saat ini banyak sekali wanita-wanita bekerja di mana dia ingin menyiapkan masakan atau sarapan untuk suami dan anak-anaknya, akan tetapi mereka terbatas oleh waktu, bertambahnya pertumbuhan anak, kemudian frozen food juga semakin diminati oleh berbagai kalangan dan daya beli masyarakat yang meningkat. Trade di sini juga dalam bisnis ini juga kita ada trade-nya yaitu banyaknya kompetitor dan pesaing yang menjual produk serupa, kemudian produk frozen food kami pun mudah ditiru. Lalu perencanaan keuangan akan disampaikan oleh rekan saya kepada Rotua, silakan. Next, ada pun perencanaan keuangan D&D Frozen Food, yaitu
membutuhkan sumber dana, di mana dana yang kami butuhkan itu dengan modal sendiri. Ada keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama itu keuntungannya itu tidak ada beban bunga. Yang kedua itu kerugiannya pengembangan produk tergantung pada modal sendiri dan kerugian merupakan risiko sendiri. Nah, dari perencanaan keuangan ini juga ada beberapa biaya yang kami tetapkan dalam usaha frozen food kami. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap itu biaya yang setiap bulan eh, dikeluarkan untuk menggaji karyawan bonus, yaitu sekitar 883.872.000. Nah, yang kedua itu biaya investasi. Biaya investasi ini merupakan biaya jangka panjang yang digunakan oleh usaha frozen food, itu sekitar 8.300.000, yaitu contohnya itu seperti freezer dan mesin. Nah, yang ketiga itu ada biaya variabel. Biaya variabel itu biaya yang berubah-ubah setiap bulannya itu, contohnya itu packaging, terus bahan-bahan yang digunakan untuk membeli frozen food tersebut, yaitu sekitar 17.950.000 rupiah. Nah, dari semua perencanaan keuangan di Andy Friends Frozen Food itu, total kebutuhan modal awal yang kami butuhkan itu ada sekitar 26.500.000 rupiah. Nah, dari perencanaan produksi juga ada beberapa tahap yang kami gunakan dalam usaha frozen food. Yang pertama itu proses produksinya itu persiapan bahan baku, di mana dalam persiapan bahan baku ini kami memilih bahan-bahan baku yang segar dan berkualitas supaya frozen foodnya juga kualitasnya semakin bagus. Nah, yang kedua itu di pencetakan. Setelah campuran daging terbentuk, tahap selanjutnya pencetakan atau forming namanya. Adonan dicetak sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Proses pencetakan ini dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan alat cetak. Nah, setelah proses pencetakan, pasti ada dong proses pelapisan atau coating, di mana adonan daging yang telah digiling halus dicampur sampai berbentuk adonan. Adonan yang sudah dicetak kemudian masuk ke tahap pelapisan atau coating. Setelah tahap pelapisan atau coating itu, kita masuk ke tahap selanjutnya itu proses penggorengan, di mana adonan frozen food yang telah dilapisi tersebut kemudian masuk ke dalam tahap penggorengan. Setelah tahap penggorengan itu kita masuk ke tahap pembekuan. Nah, dari frozen food yang telah digoreng itu kita masukkan frozen food itu ke dalam freezer atau pembekuan, di mana suhunya itu harus minimum 18 derajat Celcius. Setelah dari pembekuan, proses pembekuan itu kita masuk ke proses pengemasan, di mana produk-produk yang masuk di frozen food pembekuan tadi itu kita masukkan ke pengemasan itu, di mana packaging itu harus tertutup rapat, kemasannya juga harus menarik supaya customer-customer tertarik untuk membeli produk kita. Nah, setelah pengemasan kita harus memasukkan frozen food itu ke dalam tahap pengiriman. Kenapa kita harus membuat frozen food itu ke tahap pengiriman? Pengiriman itu merupakan salah satu uh, untuk mencari sales ya, di mana dari pengiriman itu, dari PO yang ada itu, kita mengirim frozen food ke customer sesuai dengan purchase order yang masuk ke kita, sehingga usaha frozen food bisa berjalan dengan lancar. Nah, dari perencanaan produksi, perencanaan keuangan itu ada juga prototype, MVP, dan produk. Di mana prototype itu adalah contoh yang mewakili sebuah model suatu produk, contohnya itu masih dalam berbentuk sketsa. Nah, yang MVP itu merupakan suatu produk dari berbagai fitur dasar yang mampu menarik perhatian setiap pengguna atau pelanggan. Nah, dari sini, dari prototype, MVP, dan produk, kita ada ambil beberapa contoh untuk usaha frozen food kita. Yang pertama itu ada nugget, ada tempura, ada bakso, dan ada sosis. Nah, dari sini kita bisa lihat dari tempura, dari bakso, dari sosis itu, dari prototype, dari bentuknya sketsanya yang masih belum berbentuk 100% sempurna, diubah ke MVP itu dengan bentuk yang 90% sempurna. Nah, dari MVP itu menjadi produk yang sempurna yang telah disetujui oleh pihak manajemen di Andy Friends Frozen Food.
Demikian hasil presentasi kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami dari tim manajemen D&D Friends Team, ada Kak Devitri Resmiarti sebagai marketing dan Devita Saragi sebagai finance mengucapkan terima kasih.